Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahelmiza dari kelas 2 PMI 1 akan menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, informal, yaitu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua, formal. Formal yaitu suatu pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. 3. Komprehensif, usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Linguistik, yaitu analisa logis dari bahasa serta penjelasan dan konsep. Yang kelima, faktual fundamental, sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat terbagi menjadi 4. Yang pertama, Pancasila sebagai genitivus objektivus, yang artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasannya oleh filosofinya, berdasarkan sistem filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, landasan ontologis, sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion dietre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Yang ketiga, landasan epistemologis, yaitu nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman-pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, landasan aksiologis, yaitu cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Esensi. Yang pertama, sila pertama, yang artinya setiap warga negara harus percaya akan eksistensi Tuhan. Yang kedua, setiap warga negara harus memiliki kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kedudukan yang sama. Sila ketiga, setiap warga negara harus memiliki kesadaran bahwa persatuan ditentukan oleh ideologi. Keempat, keputusan yang diambil berdasarkan mufakat. Dan yang kelima, keadilan harus dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Urgensi. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat landasan berpikir yang berasal dari budaya bangsa sehingga dapat digunakan untuk kemajuan bangsa. Yang ketiga, sebagai pijakan untuk menjawab tantangan-tantangan global. Yang keempat, Pancasila sebagai way of life dan way of thinking. Mengapa manusia memerlukan sistem filsafat? Karena saat ini manusia dalam kondisi yang serba mudah, nyaman, akan tetapi pada waktu yang bersamaan mereka merasa tidak tentram, gelisah, karena mereka tidak tahu dengan pasti makna dari arah kehidupan mereka, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang serius. Sekian penjelasan saya tentang filsafat Pancasila. Terima kasih.